Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ittaba bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita takdimi serta kita taati segala perintah beliau Ad-Da'i Allah, guru mulia kita Maulana Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Muhammad Ridha bin Yahya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terus untuk mendidik kita agar kita semakin dekat dengan Allah dan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya di sini saya mau ngaji, tapi karena ini diperintah oleh beliau, saya teringat satu kaidah usul fikih, imtithalul awamir khairun min sulukil adab. Jadi mengerjakan perintah dari guru itu lebih utama daripada berakhlak dengan guru. Dan ini sebagaimana yang saya lihat dulu ketika di Hadramut, itu saya punya guru Habib Umar, ketika mentarbiyah daripada murid-murid beliau, setiap maulid kalau malam Jumat disuruh maju satu-satu. Habib Umar duduk ditunjuk, satu maju ceramah, satu maju ceramah, dan ini saya alami di hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan madad daripada guru kita Habib Abdullah dan mendapatkan barakah daripada Habib Abdullah. Amin. Masya Allah, mungkin habisnya Habib Yudi. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk kita menjadikan diri kita agar semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga duduk bersama-sama kita di tempat yang mulia ini untuk kita membuktikan rasa mahabbah atau cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita saling silaturahim, kita bersama-sama bermuajahah, kemudian kita muhasabah untuk introspeksi diri kita, melihat apa yang kurang di dalam diri kita, agar di dalam menjalani kehidupan ini kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mendatangi majelis ilmu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Orang kalau digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan anggota tubuhnya, digerakkan hatinya untuk berjalan menuju ke majelis ilmu, dan dia istiqamah di dalam majelis ilmu tersebut, itu tanda bahwa orang itu adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dikatakan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena memang di dalam majelis ilmu itu adalah surga. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat dari kebun-kebun surga, maka mampirlah kalian di dalam kebun surga tersebut. Sahabat bertanya, "Wa man min riyadil jannah ya Rasulullah?" Apa kebun-kebun surga itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, "Qala hilaqatul dzikr wa fi riwayah majalisul ilm." Taman-taman surga Allah yang ada di muka bumi
adalah majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis zikir yang saat ini kita berada di dalamnya, ini adalah surga. Makanya ada salah satu ulama, beliau mengatakan, aku senang ketika aku berada di dalam majelis ilmu. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa wahai guru? Karena aku berada di surga. Gambaran surga yang akan kita masuki kelak adalah ketika kita berada di dalam majelis-majelis ilmu. Maka siapa orang yang istiqamah duduk di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetapkan langkahnya untuk mudah memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita lihat di dalam majelis ilmu ini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mendengarkan nasihat demi nasihat daripada guru mulia kita Al-Habib Abdullah, kemudian kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara dunia sedikit pun yang kita bicarakan di tempat ini, melainkan dari awal sampai akhir kita ingat kepada akhirat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya, siapa orang yang menyebut diriku di sebuah tempat yang baik, maka aku akan menyebut orang itu di tempat yang paling baik. Kita menyebut Allah pada malam hari ini di tempat yang mulia, di majelis yang mulia ini. Pada saat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita di tempat yang paling baik, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dari kita namanya ini dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil jannah. Maka cukuplah kemuliaan bagi kita ketika kita mendengarkan daripada hadis-hadis di atas atau cerita-cerita ulama di atas untuk membangkitkan semangat kita di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu termasuk salah satu orang yang paling istiqamah duduk di dalam majelis ilmu. Dulu itu diriwayatkan di dalam kitab beliau itu, bahkan diceritakan oleh para guru-guru kita yang ada di Hadramut, Habib Ali Al-Habsyi itu setiap subuh, ba'da subuh itu selalu buka ngaji kitab di rumahnya. Apa yang dikaji? Yang dikaji nahu. Habib Ali itu kebetulan beliau sangat suka dengan ilmu nahu. Dikaji sama beliau, sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hingga akhirnya pada suatu ketika para ulama mereka yang dari Tarim, kemudian dari Mukalla, kemudian dari Aden dan berbagai kota yang ada di Hadramut, mereka ingin hadir ke majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tiba-tiba pas di tengah perjalanan, salah satu daripada mereka ini ada min ahlil kasyaf, orang yang kasyaf, termasuk seorang wali. Mereka berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, ya Rasulullah, kau mau kemana? Apa jawaban Rasulullah? Aku ingin ke majelis anakku yang bernama Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Subhanallah. Didatengin akhirnya majelisnya sama Rasulullah. Wah, tidak menutup kemungkinan majelis kita pada malam hari ini juga dihadiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi kita bersama-sama bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Habib Ali ini adalah termasuk ulama yang rasa mahabbahnya kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Bahkan beliau pernah berkata kepada muridnya, saya ingin masuk surga. Muridnya bertanya, wahai Habib, apa yang menjadikan dirimu itu ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dijawab oleh Al-Habib Ali, simpel saja, keinginanku untuk masuk surga karena satu sebab, fiha Rasulullah, karena di dalam surga itu ada Rasulullah. Aku mau masuk surga karena ketika di surga nanti aku akan bersama dengan Rasulullah, dan aku tahu bahwa kekasihku yang bernama Rasulullah pasti ada di dalamnya. Maka aku sekuat tenaga, sekuat diriku selama aku hidup di muka bumi ini,
aku usahakan untuk senantiasa beramal dengan amalnya penduduk surga. Adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sangat luar biasa beliau. Makanya walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tetapi setidaknya kita merasakan daripada barokah beliau. Kita baca bersama-sama tadi Maulid Simtud Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang dipimpin oleh guru kita Al-Habib Abdullah. Walaupun mata kita belum pernah melihat Al-Habib Ali, tetapi barokah beliau sampai kepada kita. Itulah didikan para ulama-ulama salafus salihun. Mereka memiliki sanad keilmuan ataupun sanad yang bersambung dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi saat ini kita berkumpul juga di bulan yang mulia, ya, di majelis yang mulia bersama guru kita yang mulia, yang dibaca adalah sirahnya orang yang paling mulia, dan kita berada di bulan mulia yaitu Syahrullahir Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, semua sudah ditetapkan oleh Allah dan termaktub semuanya di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan dari 12 bulan tersebut Allah khususkan 4 bulan atau yang biasa kita kenal dengan istilah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Dan satu di antara 4 bulan tersebut adalah bulan Rajab yang saat ini kita tengah berada di dalamnya. Maka apa pesan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk daripada bulan Rajab? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kita berbuat zalim, maka janganlah kita berbuat kerugian, maka janganlah kita membuat hal-hal yang bisa mencelakakan orang lain atau mencelakakan diri sendiri. Dalam artian di bulan ini kita diharuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Rajab ini adalah patokan. Orang kalau bulan Rajabnya dia bagus, insya Allah di bulan Sya'bannya dia akan bagus. Dan kalau di bulan Sya'bannya dia sudah bagus, di bulan Ramadannya dia akan bagus. Ketika di bulan Ramadannya dia sudah bagus, maka dia layak untuk mendapatkan predikat itqun minan nar, pembebasan api neraka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tolak ukur keberhasilan kita ketika nanti kita berada di bulan Ramadan dimulai dari bulan Rajab pada saat ini. Makanya kita muhasabah ketika kita masuk bulan Rajab ini. Apa yang kurang pada diri kita? Kita perbaiki. Kalau kita masih jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo bersama-sama kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mungkin sholat kita masih bolong, ayo bersama-sama kita sempurnakan daripada sholat kita. Oh, Al-Quran jarang kita baca, ayo kita bersama-sama kita baca Al-Quran. Allah tidak minta sekali kita baca Al-Quran langsung 1 juz, enggak. Allah hanya minta yang penting istiqamah. Walaupun satu ayat, ya, walaupun satu ayat, yang penting istiqamah kita membaca Al-Quran. Yang tadinya mungkin jarang bersolawat kepada Rasulullah, masuk di bulan Rajab, perbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian yang jarang ikut daripada majelis-majelis ilmu, kurang keistiqamahannya, ayo bersama-sama kita duduk di dalam majelis ilmu, menggapai ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa. Di bulan Rajab ini Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang mau meminta ampun kepadanya dengan jumlah yang lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab ini Allah akan mengistimewakan hamba-hambanya yang bisa mengistimewakan daripada bulan Rajab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandang hambanya dengan pandangan rahmat. Allah
kalau sudah memandang hambanya dengan pandangan rahmat atau dengan pandangan kasih sayangnya sekali saja seumur hidup kita, lan yu'adzibhu, hamba itu tidak akan diazab oleh Allah. Karena satu nadrah, satu pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kalau itu rahmat dipergunakan untuk mengampuni daripada dosa-dosa manusia daripada zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, itu satu rahmat itu masih ada sisanya. Itu kalau kita dapatkan satu rahmat. Maka bagaimana kalau kita mendapatkan dua rahmat? Bagaimana kalau kita mendapatkan tiga rahmat? Bagaimana dengan kita duduknya kita di dalam majelis ilmu ini? Berapa ribu, berapa juta rahmat yang malam hari ini kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk kita bersama-sama duduk di dalam majelis yang mulia ini. Dan tentunya karena Rajab ini adalah bulan yang mulia, Rajab ini adalah bulan yang istimewa, maka di dalam bulan Rajab itu terdapat sebuah peristiwa yang istimewa juga, yaitu Isra wal Mi'raj. Sering kita dengar istilah daripada Isra wal Mi'raj. Kemudian mungkin di antara sebagian kita ada yang bertanya-tanya, apa sih yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj itu? Maka disebutkan di dalam sebuah riwayat, yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj itu ya, adalah ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertimpa kesedihan yang sangat luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh paman beliau tercinta yang bernama Abu Thalib. Itu musibah yang pertama. Kemudian musibah yang kedua yang paling membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedih adalah ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh istri tercinta. Nangis Rasulullah ketika ditinggal Sayyidah Khadijah. Ini membuktikan bahwasannya cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah sangat luas. Rasulullah itu subhanallah sangat setia dengan istrinya. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah itu yang membantu dakwahnya Rasulullah. Ya. Salah satu istri beliau yang melahirkan keturunan beliau dan yang meneruskan daripada keturunan beliau itu Sayyidah Khadijah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat Rasulullah itu dalam keadaan sedih, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, aku melihat kekasihku Muhammad itu sedih. Aku tidak tega. Tolong hibur dia, buat dia senang. Kata malaikat Jibril, caranya gimana ya Allah? Bawa dia Isra Mi'raj. Aku ingin memberikan kepada kekasihku Muhammad untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj agar berjumpa denganku supaya kesedihannya hilang. Akhirnya malaikat Jibril setelah mendapatkan perintah dari Allah, turun malaikat Jibril masuk ke kandang buruk. Itu begitu masuk ke kandang buruk, subhanallah, jutaan buruk itu sudah membusungkan dadanya semua, berdandan dengan dandan yang paling indah agar dipilih untuk menjadi kendaraannya Rasulullah. Di antara sekian juta buruk itu ada satu buruk yang dia itu lemah. Ya, ada buruk yang dia itu lemah, kurus, dari matanya itu mengalir air mata, tidak berhenti-berhenti. Ditanya sama malaikat Jibril, wahai buruk, kamu ini kenapa? Kok tidak seperti teman-temanmu yang lain? Teman-temanmu yang lain mereka mempersiapkan dirinya agar dipilih menjadi kendaraannya Rasulullah. Kata buruk ini, ya Jibril, ketika aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku melihat di tiang-tiang arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ketika aku melihat tulisan Muhammad Rasulullah, maka seketika itu juga timbul rasa cinta di dalam hatiku. Dan aku berkeyakinan bahwasannya orang yang namanya Muhammad ini adalah orang yang mulia, sekalipun aku belum pernah berjumpa dengan orang tersebut. Dan semenjak itulah aku nggak nafsu makan. Dan aku rindu, aku ingin berjumpa dengan orang yang namanya Muhammad tadi. Ini pasti orang mulia, orang yang spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kata malaikat Jibril, kalau begitu sekarang aku bawa dirimu untuk berjumpa dengan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penantian yang sangat lama. Akhirnya ketemu dengan sang kekasih. Dibawa akhirnya buruk tadi sampai kepada Rasulullah. Begitu sampai kepada Rasulullah, malaikat Jibril menyampaikan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mulailah perjalanan Isra Mi'raj sebagaimana ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang mana perjalanan Isra Mi'raj itu dimulai dari Masjidil Haram yang berada di Mekkah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu hanya terjadi pada satu malam saja. Makanya Isra Mi'raj ini adalah sebuah kejadian yang tidak bisa kita menggunakan daripada akal kita, tetapi bisa kita cerna menggunakan keimanan kita. Ya. Kalau kita mikir pakai akal kita, stres kita. Ya. Kenapa? Karena pesawat supersonik pun yang diciptakan oleh manusia itu kecepatannya tidak bisa sampai secepat daripada buruk. Ya, dari Mekah ke Palestina nggak mungkin cuma satu malam, sampai apalagi sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, makanya ini perlu dengan keimanan. Akhirnya Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dari langit ke langit, terus sampai akhirnya ke ujung langit. Ketika itu malaikat Jibril terus mendampingi Rasulullah, ya, didampingi Rasulullah sampai ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril mundur malaikat Jibril. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kenapa kau kok mundur? Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sampai naik ke langit yang ketujuh, engkau menemani aku. Tapi kenapa sekarang kamu kok mundur? Apa kata malaikat Jibril? Ini batas makomku, ini batas kedudukanku. Kalau aku maju satu langkah, aku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah masuk sendirian, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, ketika Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang dipakai oleh Rasulullah juga ikut menghadap kepada Allah, termasuk sendalnya Rasulullah. Dan ini kejadiannya beda dengan kejadian Nabi Musa ketika Nabi Musa menghadap kepada Allah di Bukit Tursina. Itu di dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan kisah tersebut. Allah berfirman, Ya Musa fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, engkau berada di lembah yang suci, lepas sendalmu. Disuruh lepas, ya. Padahal pada waktu itu Nabi Musa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya suara pada waktu itu, ya. Disuruh lepas sendal, tetapi tidak dengan Rasulullah. Sampai sendal-sendalnya pun ikut menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya suara yang didengar oleh Rasulullah, tetapi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga dilihat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sendal yang ada di telapak kakinya Rasulullah saja bisa mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan diri kita kalau di dalam hati ini ada Rasulullah? Ya. Kalau lisan kita ini senantiasa terus bersolawat kepada Rasulullah, tentunya kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidu Ta'ifah, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau katakan, At-turuq ilallah kulluha masdudah illa ala man iktafa atharar Rasul. Jalan yang paling cepat, ya, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah melalui pintunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dialog ini Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dialog, akhirnya turun ini, ya, turun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membawa perintah sholat, yang mana perintah itu 50 rakaat, kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya menjadi 5 waktu. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu, ya, yang sampai saat ini kita kerjakan. Itulah oleh-oleh
yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Maka hikmah daripada Isra Mi'raj yang bisa kita ambil adalah jangan kita itu sampai meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat yang 5 waktu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jagalah salat yang 5 waktu. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Was salatil wusta, dan khususnya adalah salat yang tengah-tengah. Ya, apa itu salat yang tengah-tengah? Salat yang tengah-tengah itu adalah salat asar. Ya, adalah salat asar. Sebagian ulama ahli tafsir ada yang mentafsirkan lagi salat subuh. Dan ini dikuatkan oleh hadisnya Rasulullah, "Man shalal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat di 2 cuaca, pergantian cuaca, dia akan masuk surga. Artinya apa? Salat ini betul-betul berat. Apa? Salat asar dan salat subuh. Itu paling berat itu. Ya. Kita bangun subuh nih, kita dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam berapa nih? Awal benar orang adzan tuh. Muadzin disalahkan. Ya. Padahal memang sudah masuk waktu subuh. Ya. Tidak lama orang tarhim. Ya. Kita makin tutup bantal. Ya. Tutup bantal. Orang akhirnya adzan, kita tutup bantal lagi. Orang komat, kita matikan lampu akhirnya. Ya, ketahuilah bahwasanya dalam sebuah riwayat, orang ketika mendengar adzan, ya, mendengar adzan, orang kalau sudah mendengar adzan itu artinya rezeki. Ya, orang mendengar adzan, kalau dia tidak segera sholat, malah dia tetap tidur lagi, itu telinganya udah dikencingin sama setan. Sampai dia lewat waktu dia tidak sholat, itu setannya bukan cuma kencing di situ, ngopi mungkin setannya di situ. Ya, nongkrong ya. Jadi seperti itu. Ya, sholat subuh berat, sholat subuh. Ya. Kemudian sholat asar. Ya. Sholat asar juga sama. Tidur siang. Ya. Kemudian bangun kita berat rasanya. Atau kita sedang bekerja. Ya. Kemudian ada waktu luang. Ya, ada waktu luang untuk kita mengerjakan sholat mungkin sekitar 10 atau 7 menit. Pergunakan waktu itu kalau memang waktunya memungkinkan. Tapi kalau memang waktunya tidak memungkinkan, tidak apa-apa, kerjakan sholat asar setelah kerja. Karena fadilah 2 sholat ini sangat istimewa. Kenapa? Karena dikatakan sebab turunnya sholatil khauf, itu kalau tidak salah di dalam tafsir Razi itu dikatakan sebab turunnya sholatil khauf itu adalah ketika pada waktu sholat asar. Rasulullah sedang melakukan sholat asar pada waktu itu pada keadaan perang, turun perintah untuk mengerjakan sholat khauf. Adapun sholat subuh dikatakan sebagai sholat yang mulia juga karena orang yang bisa mengerjakan sholat subuh mendapatkan doa khusus dari Rasulullah. Apa doanya? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang mau bangun di waktu subuh. Dalam riwayat, berkahilah umatku yang mau bangun di waktu subuh untuk mengerjakan sholat subuh. Jadi 2 sholat ini sangat istimewa. Dan tentunya 5 waktu sholat ini harus kita jaga. Karena ketika kita bisa menjaga ke-5 waktu sholat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kehidupan kita. Rezeki kita akan dijaga sama Allah. Kemudian kesusahan kita akan dihilangkan sama Allah. Yang ruwet segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saat-saat yang paling indah itu adalah saat-saat kita sholat. Kenapa? Karena ketika sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Makanya kalau sholat kita itu jangan cepat-cepat. Ya, sholat itu dinikmatin. Ya, sholat dinikmatin. Ya, ini terkadang sholat, subhanallah, ekspres sholatnya. Ya, standar sholat itu ya. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama, tetapi dinikmatin saat-saat kita berkomunikasi dengan Allah. Ya, terkadang kita ini luar biasa, nuntut minta sama Allah mau, tapi kita mengerjakan apa yang diperintahkan sama Allah, kita terburu-buru. Ya, makanya gampang sebetulnya. Ya, kita ini mau mendapatkan apa yang kita inginkan itu gampang. Bagaimana caranya? Kita hambakan diri kita sama Allah. Ya, kita kerjakan sholat. Sholat ketika dinikmati sholat kita,
maka selesai dari sholat Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan apa yang kita inginkan. Ya. Jangan khawatir. Ada orang yang mengatakan, oh nanti kalau saya sholat semua pekerjaan saya terbengkalai. Itu salah. Justru dengan kita sholat, semua yang terbengkalai akan menjadi tertata kembali. Itu kalau tidak salah Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu pernah didatangi sama satu orang. Ini orang ini ngeluh, kalau dia kerja gak pernah sukses, selalu rugi terus. Kemudian kalau dia ini menginginkan sesuatu, tidak kunjung dikabulkan sama Allah. Akhirnya mendatangi Imam Hasan Al-Basri dan dia bertanya, wahai Imam, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menunda daripada hajat-hajatku? Maka ditanya, mungkin kau durhaka sama orang tua? Oh enggak, alhamdulillah, setiap hari saya selalu meminta ridho kepada kedua orang tua saya. Mungkin kamu nggak pernah silaturahim, kamu memutuskan hubungan tali silaturahim. Alhamdulillah, saya ini setiap hari selalu meminta maaf kalau ada salah, ataupun orang kok salah sama saya, sebelum orang itu minta maaf sudah saya maafkan. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, mungkin kamu melambat-lambatkan sholat. Naam ya Imam, ini yang aku lakukan. Aku senantiasa melambat-lambatkan sholat tanpa uzur, katanya. Kemudian dijawab sama Imam Hasan Al-Basri, bukankah engkau mendengar ketika muadzin itu mengumandangkan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo dirikan sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada al-falah. Di dalam sholat itu ada kesuksesan. Di dalam sholat itu ada kemenangan. Di dalam sholat itu ada keberhasilan. Jika engkau ingin hidupmu ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tatanan yang indah, jangan sampai engkau melambat-lambatkan sholat. Karena kadar kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat bagaimana tata cara dirimu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya pembelajaran bagi kita bersama, ya. Ayo bersama-sama kita tata hidup kita melalui sholat. Ya. Ketika kita mendengar muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lagi megang handphone, ke masjid atau tetap main HP? Ada yang main HP, ada yang ke masjid, ada lagi yang jawab ke masjid sambil main HP. Ya. Ya. Udah gitu terkadang kalau orang ke masjid, ya boleh bawa handphone. Coba handphonenya dimatikan. Kalau enggak di mode pesawat. Kalau enggak pun enggak apa-apa, hidup tapi di silent. Ya. Ini enggak volumenya keras, volumenya. Apalagi HP yang kecil tuh. Imam sholat Allahu Akbar, bunyi HP-nya. Kalau nada deringnya sholawat mungkin masih enak. Ini nada deringnya apa, cinta satu malam. Ya. Udah gitu dia sholatnya dekat tempat muadzin, jadi suara HP yang di kantong tadi masuk ke dalam mic, akhirnya di speaker tuh disco di masjid tadi tuh. Ya. Subhanallah. Ya, itu makanya etika kita berada di masjid, ya, usahakan ya kita ini niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Ya, terkadang kita nih kalau sholat, mata kita ini kemana-mana. Ya, terkadang sholat itu harusnya kan mata kita ini memandang sajadah. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya memejamkan mata? Hukum memejamkan mata, sebagian ada yang mengatakan makruh, tapi Imam Ghazali membolehkan apabila itu bisa menjadikan kita itu khusyuk di dalam sholat. Terkadang kita sholat, ya, saking tidak khusyuknya apa? Merek sarung orang dibaca di bawah tuh. Oh, BHS katanya. Tengok samping lagi, Lamiri katanya. Kurang puas dia baca, kebetulan yang di depan nih dia pakai baju ada tulisannya, dia baca tulisan itu akhirnya itu. Ya, jadi
Jadi seperti itu. Jadi sholat itu harus khusyuk. Dan bagaimana caranya sholat kita agar bisa khusyuk? Di sini Rasulullah mengatakan, "Shollu sholatal muwaddah." Sholatlah seolah-olah engkau itu sedang mengerjakan sholat yang terakhir. Artinya bagaimana? Habis ini kita mati. Ya, habis ini kita diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa mengerjakan sholat dan menganggap sholat kita adalah sholat yang terakhir, maka insya Allah sholat kita akan khusyuk. Ya, sholat kita akan khusyuk. Dan sholat kita betul-betul mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita keistiqomahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita keberkahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, istiqamah di jalannya Rasulullah, istiqamah senantiasa ta'zim dan taat kepada guru kita Al-Habib Abdullah bin Habib Muhammad Ridha bin Yahya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.